pergaulan antar manusia, kita mengenal adanya perbedaan jenis kelamin. Ada yang berjenis kelamin wanita dan ada yang berjenis kelamin pria. Dalam masa pertumbuhannya, kedua jenis kelamin ini dikendalikan oleh hormon. Pada wanita, hormon kelamin dihasilkan oleh kelenjar kelamin wanita yang disebut ovarium. Adapun alat reproduksi wanita meliputi ovarium atau indung telur, alat kelamin dalam, saluran kelamin atau tuba falopi, saluran telur, rahim atau uterus, vagina atau liang peranakan. Ovarium merupakan salah satu organ dari alat reproduksi wanita. Ovarium bentuknya seperti telur, dan di dalamnya terdapat kelenjar buntu atau endokrin penghasil hormon dan sel tubuh disebut folikel, berfungsi untuk membentuk sel telur atau ovum. Ada dua jenis hormon yang dihasilkan ovarium, yaitu estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dihasilkan oleh sel folikel de Graaff, berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Tanda-tanda kelamin sekunder wanita adalah ciri yang membedakan wanita dengan pria. Misalnya, pinggul yang membesar, payudara yang membesar. Hormon progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum atau bundar kuning berfungsi menyiapkan dinding uterus atau endometrium agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma, mengatur pertumbuhan plasenta atau ari-ari, menghambat produksi FSH oleh hipofisis, dan menghambat perkembangan folikel baru. Pembentukan oogonia dalam folikel dari ovarium dimulai sejak bayi wanita masih berada di dalam kandungan 15 minggu. Oogonia ini telah mencapai meiosis pertama. Perkembangan lebih lanjut menjadi ovum terjadi pada saat masa pubertas. Seorang wanita hanya mampu menghasilkan sebanyak lebih kurang 400 sel telur atau ovum sepanjang hidupnya. Setiap bulan dikeluarkan satu sel telur yang sudah matang untuk dibuahi oleh sperma. Apabila sel telur yang sudah matang itu tidak dibuahi oleh sperma, maka sel telur itu akan dikeluarkan dengan cara haid atau menstruasi. Pada wanita yang sudah menikah, terhentinya menstruasi merupakan tanda kehamilan. Sel telur yang sudah dibuahi sperma tetap tinggal di dalam rahim sebagai bakal janin. Selama masa hamil, hormon progesteron berfungsi mengatur pertumbuhan plasenta serta menebalkan uterus agar mampu menerima sel telur yang telah dibuahi. Jumlah progesteron berkurang dan diganti dengan sekresi hormon relaksin. Hormon relaksin berpengaruh mengendurkan otot-otot rahim, sehingga memudahkan proses melahirkan. Pada ibu yang habis melahirkan, progesteron bersama laktogen berfungsi melancarkan produksi air susu. Sejalan dengan bertambahnya usia seorang wanita, produksi sel telur menurun dari tahun ke tahun. Umumnya, produksi sel telur akan habis di usia lebih kurang 45 tahun. Sejak itulah, seorang wanita tidak akan mengalami menstruasi lagi. Keadaan ini disebut menopause. Warga belajar, fungsi hormon androgen dan progesteron akan lebih optimal dalam menjaga pertumbuhan bayi dengan bantuan sang ibu. Misalnya, sang ibu selalu menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok,
menghindari makanan instan yang banyak mengandung zat kimia. Sebaliknya, usahakan mengkonsumsi makanan bergizi dan bervitamin dan minuman sehat. Makanan yang dikonsumsi sang ibu selama masa kehamilan dapat mempengaruhi pertumbuhan bayi dalam kandungan. Jika makanan yang dikonsumsi bergizi atau bervitamin, bayi yang dilahirkan akan sehat dan normal. Sebaliknya, kita kerap melihat bayi yang lahir menunjukkan kelainan fisik karena kekurangan hormon androgen akibat kebiasaan buruk sang ibu seperti yang telah dijelaskan tadi. Warga belajar, pada segmen 1 kita telah membahas jenis kelamin wanita. Pada segmen 2 ini, kita akan membahas jenis kelamin pria yang sering dicitrakan kuat, kekar, dan selalu dekat dengan hal-hal berbau kekerasan seperti yang sedang kalian saksikan ini. Namun terlepas dari citra apapun, timbulnya sifat-sifat kelamin sekunder pria dipengaruhi oleh hormon testosteron atau hormon androgen. Hormon testosteron dihasilkan oleh testis atau kelenjar kelamin pria. Testis sebagai organ reproduksi pria dilengkapi oleh beberapa bagian, di antaranya skrotum atau kantung testis, epididymis, vas deferens, uretra, penis, kelenjar Cooper, versica seminalis. Hormon testosteron pada pria dihasilkan oleh kelenjar testis. Hormon testosteron berfungsi untuk menimbulkan kelangsungan ciri kelamin sekunder pria, seperti suara membesar, berpenis, berjakun, bercambang, dada tinggi bidang. Selain menghasilkan hormon testosteron, testis juga menghasilkan sperma, sehingga pria dapat mempunyai keturunan atau anak jika sudah beristri. Di dalam kelenjar testis terdapat banyak saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Di dalam saluran tubulus terdapat sel induk sperma atau spermatogonium, spermatik, sel sperma masak, sel interstitial, sel Sertoli, dan sel Leydig yang berfungsi membentuk testosteron. Proses pembentukan hormon testosteron dapat digambarkan sebagai berikut. Kelenjar hipofisis terletak di dasar
bagian otak yang disebut hipotalamus. Hipotalamus mensekresikan atau mengeluarkan hormon gonadotropin yang selanjutnya dikirim ke kelenjar hipofisis untuk merangsang anterior mensekresikan hormon FSH dan hormon LH. Hormon FSH dan hormon LH selanjutnya dikirimkan ke kelenjar testis untuk merangsang sel interstitial mensekresikan atau membentuk hormon testosteron. Selanjutnya, hormon testosteron didistribusikan ke seluruh organ tubuh. Ketika bayi pria masih dalam pertumbuhan di dalam kandungan, hormon testosteron berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer, misalnya penis. Ketika masa pubertas, hormon testosteron berfungsi memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder pria, seperti jakun, dada bidang, kumis, cambang, janggut, dan rambut di tempat-tempat tertentu. Di masa dewasa, hormon testosteron berfungsi memelihara ciri-ciri kelamin sekunder dan memproduksi sel kelamin jantan atau sperma. Warga belajar, proses pembentukan sperma yang telah siap membunuh sel telur atau ovum wanita disebut spermatogenesis. Secara mikroskopis, bentuk sperma dewasa dapat digambarkan seperti ini. Pada bagian ujung kepala terdapat akrosom penghasil enzim yang berfungsi membantu sperma menembus sel telur. Pada bagian tengah terdapat mitokondria yang berfungsi memberi energi pada sperma agar dapat bergerak. Bagian ekor berfungsi sebagai alat gerak sperma untuk mencapai sel telur. Untuk mendekati sel telur, ekor sperma bergerak-gerak seperti ekor ikan, sehingga menghasilkan dorongan maju ke depan. Warga belajar, setelah proses pembentukan sperma dewasa atau sperma berekor selesai, maka hormon testosteron tidak diperlukan lagi. Secara otomatis, testis mensekresikan hormon inhibin untuk memberikan umpan balik ke kelenjar hipofisis agar menghentikan sekresi FSH, LH. Warga belajar, untuk mengingatkan kembali, simak rangkuman